Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishak, Stambuk 18/2038. Jadi ada pun judul yang saya ingin bahas untuk malam hari ini yaitu mengenai rancang bangun prototipe kendali pintu kantor berbasis Drive dan IoT. Nah, masuk di poin pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Nah, adapun dari latar belakang permasalahan itu kita merujuk dari permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh kasusnya, perkembangan teknologi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan sudah menjadi suatu kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya rumah kita yang harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk dihuni. Lanjut di slide kedua itu, masih seputar latar belakang masalah. Saat ini kebanyakan rumah masih menggunakan sistem pengunci manual, yaitu dengan menggunakan kunci konvensional yang masih kurang aman karena menggunakan kunci konvensional yang mudah dibuka oleh pencuri karena semakin berkembangnya cara pencuri untuk membuka pintu rumah dan pemilik rumah harus membawa banyak kunci. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi itu mengenai masalah keamanan kunci rumah. Jadi, lanjut dari segi kenyamanan pengguna fasilitas rumah yang masih menggunakan sistem manual membuat pemilik rumah merasa kurang nyaman, merasa lebih ketika pulang kerja dan ingin menggunakan fasilitas yang ada di rumahnya. Saat pemilik rumah masih harus menyalakan lampu dan kipas secara manual dan kadang membuat pemilik rumah merasa capek walaupun itu hal yang sangat sepele. Nah, menurut Bayu Aji Prasetya pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa REF sebagai alat efisiensi sebuah keamanan dengan menggunakan sistem buka pintu menggunakan sebuah kode atau ID yang ada pada kartu dan harus sesuai dengan ID ruangannya. Nah, jadi contoh permasalahan itu tadi menjelaskan tentang keamanan rumah yang dimana untuk keamanan rumah itu sendiri masih dipertanyakan apakah itu nyaman untuk penggunanya atau tidak. Nah, sekarang dari dari Bayu Aji Prasetya menjelaskan bahwa RFID itu sebagai alat efisiensi untuk sebuah keamanan. Nah, lanjut di tahap rumusan masalah. Bagaimana membangun smart home dengan memanfaatkan Internet of Things. Kedua, bagaimana membuat sistem yang dapat membantu beserta memberikan notifikasi kondisi suhu dalam rumah. Bagaimana membuat sistem yang dapat menyediakan lampu mengendalikan lampu kipas dan begitupun dengan pintu rumah dengan menggunakan teknologi Internet of Things melalui Google Assistant. Jadi Internet of Things ini dia juga mempunyai salah satu sarana yaitu Google Assistant dengan menggunakan fitur suara saja. Tujuan penelitian, nah adapun dari contoh kasus yang tadi, nah sekarang untuk solusinya. Nah, smart home dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things, monitoring, memantau beserta notifikasi kondisi suhu dalam ruangan, mengendalikan lampu, kipas, dan pintu rumah menggunakan teknologi Internet of Things yang dikendalikan melalui Google Assistant. Slide berikutnya. Perancangan smart home ini menggunakan teknologi Internet of Things. Sistem ini akan memberikan notifikasi kepada pemilik rumah mengenai bagaimana kondisi suhu dalam rumah melalui Blink. Jadi ini Blink sebuah aplikasi yang digunakan oleh IoT untuk mengontrol suatu kondisi rumah. Sistem ini hanya mengendalikan 3 jenis alat rumah yaitu pintu, lampu, dan kipas angin melalui perintah suara Google Assistant. Jadi dari Blink ini kita bisa menambahkan di situ yang
apa ya agar bisa terkoneksi ke Google Assistant. Nah, Blink ini sebagai wadah atau aplikasi dan untuk Google Assistant ini sebagai penggeraknya sendiri. Manfaat penelitian bagi penulis sebagai wadah wadah untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku pendidikan bagi masyarakat, mampu memberikan keamanan dan kenyamanan ketika berada di rumah. Terus, nah, landasan teori, tinjauan studi. Penelitian pertama yaitu dari sebuah mahasiswa, Yuda Octavia Risendi dari Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom pada tahun 2015 dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Kontrol dan Monitoring Perangkat Elektronika pada Smartphone berbasis Android dan Google Voice. Dalam penelitian tersebut menuliskan mengangkat judul ini karena saat ini saklar saklar manual masih digunakan oleh banyak orang untuk memutus dan menyambung arus listrik. Rujukan pada deskripsi Muhammad Yusuf Effendi dan Joni Eka dari Global Journal of Computer pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Internet of Things pada Sistem Kendali Lampu Rumah Menggunakan Telegram Messenger Bot dan Node MCU ESP8266. Tujuan pustaka Internet of Things merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk optimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerja melalui jaringan internet. Smart home atau lebih dikenal dengan istilah rumah pintar adalah sebuah tempat tinggal atau kediaman yang menghubungkan jaringan komunikasi dengan peralatan listrik yang dimungkinkan dapat dikontrol, di- dimonitor atau diakses dari jarak jauh. Smart home juga meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dengan menggunakan teknologi secara otomatis. Nah, salah satu contohnya Node MCU. Node MCU adalah platform IoT yang open source. Selanjutnya, sensor suhu DHT22. Sensor ini sangat mendasar dalam lembang, tetapi bagus untuk penggemar yang ingin melakukan beberapa pendataan dasar. IFTTT. IFTTT atau biasa disebut if triple T adalah sebuah singkatan dari if DTTAT adalah layanan berbasis web, menciptakan rantai pernyataan bersyarat sederhana yang disebut applet, Google Assistant, terus webhook, Blink, dan tujuan dari proposal ini adalah membuat sistem kontrol suatu akses smart home berbasis Internet of Things yang dimana ketika kita membuka menutup pintu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan perintah suara melalui Google Assistant. Penerapan pada rumah juga dapat dilakukan dengan cara otomatis dengan menggunakan perintah suara melalui Google Assistant. Controller yang digunakan adalah Node MCU ESP8266 untuk pendeteksi suhu pada ruangan menggunakan sensor suhu DHT22. Ketika suhu ruangan terdeteksi sudah mulai panas secara otomatis, notifikasi masuk ke smart home melalui aplikasi Blink
Dan apabila kita ingin menyalakan, matikan kipas yang berada di dalam ruangan juga menggunakan perintah suara melalui Google Assistant. Tinjauan pustaka sistem ini menggunakan sistem kontrol satu akses smart home berbasis Internet of Things yang di mana dapat memudahkan serta membuat nyaman penghuni rumah ketika ingin membangun pintu, mematikan, menyalakan lampu, serta kipas yang berada di rumah. Pada penelitian ini, objek penelitian tempat penelitian di lanjut tinjauan pustaka, teknik pengumpulan data. Studi pustaka yaitu satu cara yang dimana setelah seseorang penelitian memiliki topik penelitian, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisa yang berhubungan dengan teori topik penelitian. Nah, mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.